Hai Gemini, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Kali ini aku mau membacakan keadaan kamu untuk penghujung tahun 2023 ini. Jadi ini adalah kondisi kamu. Dan ini pembacaannya akan panjang. Aku nggak akan tahu sepanjang apa karena aku belum ambil kartunya sama sekali ya. Jadi kamu siapkan aja diri kamu tempat yang nyaman, minuman, makanan untuk bisa melihat video ini sampai dengan selesai. Oke, aku akan langsung aja. Pertama, ada pesan apa dari leluhur kamu untuk kondisi kamu saat ini dan juga mungkin untuk sampai akhir tahun 2023 ya. Pesan dari leluhur teman-teman Gemini yang nonton video aku ini. Apakah ada pesan dari leluhur teman-teman Gemini yang nonton video aku ini? Aku merasa kayaknya ada beberapa dari kamu yang sedang menyimpan rahasia ya. Tentang sesuatu. Aku lebih feeling tentang hubungan dengan seseorang. Mungkin. Oke, pesan pertamanya adalah warrior. Jadilah berani dan jadilah kuat, tetap kuat di situasi kamu saat ini. Ya, apapun yang kamu hadapi, kondisi kamu, meskipun berat, meskipun sulit, beranilah, berani untuk melakukan hal yang benar. Dan juga jadilah kuat ya. Oke. Aku ambil dari sini pesan kedua. Ini adalah pesan healing buat kamu saat kamu nonton. Ya, aku mau melanjutkan yang tadi. Aku ngerasa teman-teman ini ada yang sedang menyembunyikan sesuatu. Mungkin ada dari kamu yang nggak pede sama diri sendiri. Ada juga yang beberapa, entahlah, aku feeling ada yang punya hubungan rahasia ya. Mungkin tidak semua, tapi sepertinya ada. Ini pesan healingnya ada The Poor. Alchemy, ada hadiah di akhir perjalanan. Dari kesengsaraan menuju kebahagiaan. Mutiara itu sesuatu yang sangat mahal harganya ya, tapi untuk membuat mutiara itu lahir atau muncul itu diperlukan waktu yang lama untuk proses menjadi sebuah mutiara. Itu baru proses menjadi mutiara, belum mutiara itu diangkat dari dasar lautan untuk diambil dan diolah oleh manusia. Itu juga prosesnya lama karena kita harus terjun ke dalam lautan menyelam atau pakai alat ya, tapi dan mengambil kerangnya baru kita keluarkan mutiaranya, itu pun juga masih mentah, belum dibersihkan dan lain-lain sampai bisa dipakai dan hadir seperti sekarang ini. Jadi proses yang kamu jalani, proses hidup ini ya memang panjang. Tidak ada yang instan ya guys. Bahkan membuat mie instan itu tidak instan. Kita harus masak dulu. So ya, apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa akan ada kebahagiaan, akan ada hadiah, reward buat kamu ketika kamu berhasil menyelesaikan satu persatu
masalah kamu dan tantangan yang kamu hadapi. Karena hidup ini ya memang seperti itu, terus akan seperti itu ya. Dan setelah satu tantangan selesai, pasti akan ada tantangan yang lain. Dan ya, begitulah hidup. Step by step akan beberapa hal juga akan menemukan hal yang sama. Oke, aku akan lanjut ke tarotnya secara detail. Kita lihat bagaimana kondisi kehidupan kamu di 3 bulan terakhir 2023 ini. Kondisi Gemini di penghujung tahun 2023. Oktober, November, Desember 2023. Kondisi Gemini penghujung tahun 2023. Ambil ya. Nope. Nope. Dari tadi ada kartu yang melambangkan beberapa orang ya yang terbuka. Tapi aku tidak feeling mau mengambil. Nanti aku akan bacakan terlebih dahulu aja sebelum kita ngelihat kartu-kartunya ini. Oke, aku sudah selesai mengambil kartunya. Sekarang kita tata dulu ya, biar cantik dan bisa dibaca. Dan terlihat rapi. Oke, sebentar ya guys. Aku akan buka yang ini dulu ya. Princess of Cups, Princess of Wands, dan Nine of Wands. Ada 2 orang yang lebih muda dari kamu, yang jadi pikiran kamu saat ini mungkin, atau 2 orang ini mempengaruhi hidup kamu. Yang satu orangnya pemarah, yang satu orangnya lebih tenang. Dan entah kenapa kamu kayak nggak pengen berkonfrontasi dengan mereka sebenarnya. Bahkan mungkin aku bisa merasakan kayaknya kamu males sama 2 orang ini. Aku akan lanjut. Pertama, ini kartu pertama yang di tengah adalah situasi kamu saat ini at the Moon card ya. Ada yang punya hubungan rahasia atau sedang menyimpan rahasia. Tadi aku udah ngomong ya. Ini keluar kartunya loh. The Moon. Ada sesuatu yang kamu rahasiakan. Dari seseorang ataupun dari lingkungan kamu ya, tentang diri kamu. Tapi aku lebih merasa ada dari kamu yang punya hubungan rahasia. Dan ini udah lama ya. Setidaknya bukan baru-baru ini. Dan masih akan berlanjut sampai akhir tahun sepertinya. Kalau feeling aku. Baru tadi aku ngomong. Ada yang berada di antara 2 pilihan ya. Mungkin ini cocok dengan kartu yang lompat tadi. Ada 2 orang yang lebih muda dari kamu dua-duanya. Entah hubungannya apa sama kamu. Dan saat ini sepertinya kamu hanya melihat mereka dari jauh. Terkadang kamu ingin meraih mereka, terkadang kamu ragu. Apakah harus memilih salah satu, atau apakah harus bertahan dengan satu orang saja, ataupun membiarkan keduanya di dalam radar kamu, tapi kamu tetap bisa melihat mereka.
tanpa menyinggung salah satu pihak. Banyak dari kamu juga yang sedang melamun di malam hari, gak bisa tidur beberapa aku rasanya, lagi sulit tidur, banyak pikiran. Lihat kartu berikutnya, ini adalah challenge kamu, ada Seven of Wands. Ya, aku rasa dua orang ini tadi, kartunya mirip ya sama yang lompat tadi. Mungkin sedang ngajakin kamu berantem ya, salah satunya. Dan kamu kayak pengen mundur dulu, kayak ambil jarak aman sama mereka. Aku lebih ngerasa gitu karena mungkin kamu tidak mau memilih salah satu di antara dua pilihan yang kamu tahu itu tidak untuk dipilih sebenarnya, atau berat untuk dipilih. Ya, beberapa dari kamu sedang nge-defend situasi ini ataupun menutupi situasi ini dari banyak orang, situasi kamu ini, tentang kamu punya hubungan rahasia ataupun kamu punya mimpi-mimpi tertentu ya di hidup kamu itu juga bisa tentang impian, atau kamu punya intuisi tertentu tapi kamu nggak ngomong sama siapa-siapa. Aku ngeliat sih teman-teman kamu ini lagi introvert juga. Oke, yang sedang kamu hadapi, basic dari situasi ini sebenarnya ada di pikiran kamu aja. Ya, kita ada Four of Swords. Pikiran kamu yang udah terlanjur ke mana-mana itu waktunya untuk diistirahatkan. Ketika kamu nggak bisa memilih di antara dua pilihan, atau di antara dua orang, atau di antara dua situasi tertentu, dan berusaha untuk menutupi itu, dan kamu lelah untuk begitu, aku rasa saatnya untuk istirahat dulu ya. Menenangkan diri sejenak supaya nggak terlalu ngedown. Aku sih lebih ngerasa beberapa dari kalian ada yang sakit, sakit kepala, sakit beneran, sakit fisik, mungkin gak enak badan jadinya karena terus-menerus kepikiran akan masalah ini. Tapi yang paling kerasa di aku sih sakit kepala ya. Mungkin nggak semua tapi ada, karena kepalanya berat. Sesuatu di masa lalu, aku ngerasa ini sih dari awal tahun ya, atau mungkin dari tahun kemarin sampai sekarang, yang cukup menghantui kamu. Ada Eight of Cups, sepertinya ada yang putus dengan seseorang atau pengen lari dari seseorang atau situasi tertentu. Aku lebih ngerasa ini love reading ya dari tadi. Teman-teman Gemini, mungkin itu yang lagi ada di pemikiran kamu saat ini ya, yang paling mendominasi. Pengen move on, pengen meninggalkan semua rasa sakit di masa lalu, tapi masih kembali dan kembali lagi, akhirnya jadi beban di pikiran kamu. Oke, ini situasi kamu saat ini ada Knight of Wands ya, ini ada seseorang lagi yang ada di hidup kamu. Aku ngerasa ini juga beberapa kamu ya, kamu diminta untuk berani sama sini. Saat ini diminta untuk berani menghadapi situasi, atau berani untuk memilih dan menentukan sikap kamu harus bagaimana. Setelah kamu cukup istirahat tentunya ya. Beberapa dari kamu sepertinya punya hubungan dengan fire sign, Aries, Sagittarius, Leo, atau mungkin sedang bertengkar dengan salah satu orang-orang itu ya, yang seumuran atau lebih muda dari kamu. Ini kedepannya dalam waktu dekat ada Nine of Cups. Wow, akan ada datang kebahagiaan di hidup kamu yang udah kamu nanti-nantikan. Bagus ya, dari Eight of Cups, kipas, dan Nine of Cups. Ketika kamu sudah
berhasil melepaskan sesuatu dari hidup kamu atau seseorang dari hidup kamu, kamu akhirnya bisa merasa bahagia. Meskipun beberapa mungkin sendirian, beberapa mungkin bersama seseorang, kalau akhirnya memilih salah satu orang ya, jelas akan ada kebahagiaan yang datang dan membuat kamu happy banget sih. Ada rasa lega lah ya, yang udah lama kamu cari, kamu impikan. Ya akhirnya ada hal yang membuat kamu happy dan lega. Dan kamu berusaha menikmati kehidupan kamu saat ini dan ke depannya. Oke, kita lanjut. Ini adalah power kamu, kekuatan kamu dalam menghadapi situasi ini. Ada Justice card. Wow, ya memang harus seimbang ya. Air sign yang selalu menimbang ini dan itu ya. Ini kartunya Libra, air sign juga. Beberapa memang benar-benar butuh istirahat supaya bisa melihat segala sesuatu lebih seimbang dan nggak berat sebelah. Dan menyeimbangkan pikirannya. Aku rasa kamu akan memilih untuk bersikap adil, termasuk ke diri kamu sendiri ya. Ketika kamu iya, pasti kamu bilang iya. Ketika enggak, ya enggak. Aku melihat beberapa dari kamu akhirnya membuat batasan untuk orang lain atau situasi-situasi tertentu. Mungkin beberapa dari kamu ada yang dimanfaatkan atau disakiti terus-menerus atau ada di hubungan toksik dan akhirnya kamu ya berhasil menyeimbangkan hal itu dengan membuat batasan yang wajar. Beberapa dari kamu aku ngelihat sepertinya akan mengusut suatu kasus hukum di akhir tahun ini. Tapi kamu kayak yakin sih, yakin menang gitu ya. Ini nggak banyak tapi mungkin beberapa ada. Oke, ini pengaruh sosial lingkungan kamu ada Eight of Wands. Banyak hal atau banyak orang menuntut untuk serba cepat ya. Kayak menuntut kamu harus memutuskan dengan cepat atau melakukan tindakan dengan cepat. Apalagi kalau misalnya memang ada situasi hukum yang sedang kamu alami. Tapi situasi ini aku rasa akan dapat jalan keluar dengan cepat ya. Karena memang kamu sepertinya harus cepat gitu. Kayak disuruh lari. Kayak disuruh terbang bahkan. Kalau aku ngerasanya ya. Oke, ini adalah harapan dan ketakutan terbesar kamu adalah punya uang dan nggak punya uang. Ya, uang memang lebih memudahkan ya di hidup ini. Dan kamu sangat tahu itu. Memang tidak membuat bahagia, cuman bisa memudahkan hidup dengan adanya uang. Jadi kamu berharap keuangan kamu yang sudah cukup baik, aku rasanya ya saat ini. Secara keuangan itu cukup baik, tercukupi lebih dari cukup, bahkan sudah bisa bagi-bagi banget lah kalau aku bilang ya. Tapi di satu sisi ada apa ya? Ada ketakutan kamu nggak pengen jatuh lagi secara finansial karena hati kamu masih jatuh, masih bimbang. Setidaknya ada hal baik yang kamu syukurin, yaitu finansial kamu baik gitu ya. Tapi ya di satu sisi itu tadi. Oke, ini outcome-nya. Yap. Nggak heran sih ya. Memang beberapa dari kamu mungkin akan mengalami patah hati ya di akhir tahun ini. I'm sorry to say, tapi ya ini yang keluar, jadi aku akan membacakan sesuai yang keluar. Mungkin sebenarnya kamu introvert saat ini tuh karena tidak mau kehilangan dua hal ini ya, kedua orang ini, ataupun kondisi finansial kamu.
ataupun kamu harus mengurus suatu kasus hukum itu sebenarnya kamu nggak mau banget, tapi ini mau tidak mau harus seperti itu. Deep down memang ada rasa sakit yang terasa ya. Cuman karena ini kartu yang awal tadi dibilangnya ada hadiah di akhir perjalanan. Jadi meskipun di akhir tahun ini ada rasa sakit yang masih terasa, kemungkinan akan ada reward. Mungkin akhir tahun banget ataupun awal tahun depan keadaan bisa mulai berubah untuk teman-teman Gemini. Tapi ya inilah yang harus kamu hadapi di penghujung tahun 2023 kamu. Menurut prediksi aku ya, aku akan tarik satu kartu lagi apakah ada outcome lain untuk teman-teman Gemini. Ya, hasil lainnya adalah di Chariot. Ada beberapa dari kamu yang akhirnya berhasil move on ya. Dan happy, meskipun awalnya sakit hati, tapi karena berhasil move on atau terpaksa move on, karena nggak mau sakit terus-terusan, jadinya agak, ya itu tadi, aku sih belum merasa perasaan lega itu tadi ya. Rewardsnya mungkin akhirnya kamu bisa mensyukuri banyak hal di hidup kamu. Beberapa ada yang akan traveling juga di akhir tahun ini untuk healing mungkin ya, sendirian. So, gitu aja dari aku. Please like videonya kalau kamu suka. Terima kasih udah nonton video ini. Share kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Dan sampai jumpa. Bye-bye.